Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bitrama Putri dengan NIM 213404033, berasal dari lokal MBS 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat pula disebut sebagai international trade dan telah ada sejak pertengahan abad. Lebih jelasnya, perdagangan internasional ini dapat terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda dan tentu saja kegiatan tersebut telah disetujui oleh keduanya. Contohnya seperti ketika Grames berbelanja barang impor dari marketplace tertentu. Selain menurut ahli yaitu Wahono Dipayana mengemukakan pengertian perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Dari aktivitas perdagangan internasional tersebut, kemudian terbentuklah hubungan ekonomi antar negara yang menjalin kerjasama. Ada 3 bentuk hubungan ekonomi, diantaranya yaitu yang pertama, terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah menjalin kerjasama. Yang kedua, terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antar negara. Yang ketiga, terjadinya pertukaran aliran produk maupun pertukaran sarana produk. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan dari perdagangan internasional telah terjadi ribuan tahun yang lalu, serta memiliki dampak dan manfaat terhadap kepentingan dan keberlangsungan ekonomi sosial, sehingga politik suatu negara. Di beberapa negara, perdagangan internasional ini menjadi salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan gross domestic product atau GDP. Perdagangan internasional menurut negara partisipannya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perdagangan internasional bilateral, perdagangan internasional regional, serta perdagangan internasional multilateral. Sedangkan menurut bentuknya, perdagangan internasional dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu dapat berupa ekspor dan impor, konsiasi, package deal, dan border crossing dan lainnya. Perdagangan internasional memiliki 2 tujuan. Yang pertama, tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP. Artinya, perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produk barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, ada juga peraturan serta ketentuan yang berlaku terkait jenis dan sistem pembayaran. Berbagai pihak terkait dengan perdagangan internasional dan banyak hal lainnya yang dibahas dalam buku Perdagangan Internasional. Selain tujuan utama tersebut, perdagangan internasional juga memiliki 5 tujuan. Yang pertama, menaikkan devisa negara. Melakukan pertukaran perdagangan dengan cara mengimpor maupun mengekspor barang yang ada di dalam ke luar negeri, dan begitu pula sebaliknya apabila devisa negara meningkat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau kenaikan produk nasional bruto atau GDP ini dihasilkan melalui faktor produk milik warga negaranya yang tinggal di dalam maupun di luar negeri, dan warga negara yang ditinggal di dalamnya maupun yang tinggal di luar negeri tidak termasuk dalam GDP. Yang ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Stabilitas harga barang yang dimaksud merupakan cara pemerintah mempertahankan harga ketika terjadi fenomena inflasi yang mulai tinggi. Inflasi sendiri merupakan peningkatan ketersediaan uang, sehingga dapat menyebabkan kenaikan harga barang. Yang keempat, eksistensi tenaga kerja. Eksistensi tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran dari segala tindakan yang berhubungan dengan pengadaan barang maupun jasa. Yang kelima, memenuhi kebutuhan di negara lain. Kerjasama perdagangan internasional dapat membuat negara lain yang tidak memiliki barang maupun jasa
jasa yang diinginkan menjadi terpenuhi. Contohnya, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang mengolah kedelai menjadi tempe, berbeda dengan negara di Eropa maupun Amerika. Yang keenam, memperoleh keuntungan internal serta eksternal. Kebijakan perdagangan internasional ini tertentu memiliki tujuan untuk mendapatkan secara internal maupun eksternal. Yang ketujuh, memperluas pasar. Tujuan agar memperluas pasar adalah supaya sebuah perusahaan yang ada dalam negara tersebut dapat menjalankan mesin produksinya secara maksimal dan dapat menjual stok produksinya tanpa perlu mengkhawatirkan kelebihan produksi yang dapat mengakibatkan turunnya harga produk maupun jasa yang dijual. Yang kedelapan yaitu transfer teknologi modern. Perdagangan ini juga dilakukan demi memperoleh keuntungan dalam hal teknologi modern yang tidak bisa atau belum diproduksi atau diperoleh dari dalam negeri. Ketika kebijakan perdagangan internasional memiliki beberapa manfaat, salah satunya adalah dapat membuka kesempatan bagi negara lain untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di negara lain dengan proporsional. Selain itu, juga dengan perdagangan internasional, kedua negara yang telah menjalin kerjasama juga membangun hubungan ekonomi yang dapat membuat kedua belah pihak sama-sama untung. Dengan perdagangan internasional, tidak akan ada negara yang kehilangan sumber dayanya sehingga setiap warga negara dapat menikmati standar kehidupan lebih baik. Perdagangan internasional juga memiliki peran penting dalam kontribusi terhadap PDB negara, serta memiliki peran dalam peningkatan perdagangan yang dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan PDB dari negara perdagangan tersebut. Selain itu, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh negara yang melakukan kerjasama dengan negara lain dalam perdagangan internasional. Manfaat-manfaat tersebut dapat dikemukakan oleh Nazaruddin Malik. Yang pertama, membentuk hubungan persahabatan antar negara. Yang kedua, dapat menciptakan efisiensi serta stabilisasi. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemakmuran negara. Yang keempat, dapat mengurangi pengangguran, mentransfer ilmu pengetahuan serta teknologi. Yang keenam, dapat menstabilkan harga. Faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, nilai tukar yang berbeda. Setiap negara memiliki mata uangnya sendiri, dan setiap mata uang memiliki sifat fluktuasi yang berdasarkan mekanisme pasar. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional. Beberapa negara sudah menerapkan perdagangan bebas, namun jika ada suatu negara yang menerapkan kebijakan pembatasan impor, maka perdagangan internasional menjadi terhambat. Yang ketiga, terjadinya konflik pada suatu negara. Dalam hal ini, konflik yang dimaksud seperti kekacauan politik, peperangan, kerusuhan, dan sebagainya. Yang keempat, kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama. Kegiatan ekspor dan impor menjadi peran penting dalam terjadinya perdagangan internasional. Yang kelima, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan proses produksi yang maksimal. Jika suatu negara tidak memiliki sumber daya alam yang banyak, maka negara tersebut bisa memaksimalkan sumber daya manusianya. Yang keenam, organisasi ekonomi regional pada suatu negara. Pada saat ini, organisasi ekonomi regional sudah banyak berkembang. Namun perkembangan ini menjadi hambatan dalam proses terjadinya perdagangan internasional karena hanya negara anggota dari organisasi tersebut diberi akses ketika melakukan perdagangan internasional. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.